oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah acara sambutan-sambutan. Selanjutnya kita beranjak ke acara penghujung, yakni hikmah maulid yang akan dirangkaikan dengan doa bersama yang akan dibawakan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Dr. Andos Kiai Haji Muslim MSI selaku Ketua PWNU Sulawesi Tenggara. Kepada Al-Mukarram Al-An falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailihi fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma. Yang mulia, insyaallah dimuliakan oleh Allah, pimpinan pondok pesantren Ahlakul Quran dengan seluruh pengasuh pembina dan termasuk yang berpartisipasi berprakarsai munculnya pesantren ini, termasuk antara kita Haji Berkalo. Beliau itu kuat komitmen. Janatu Adani, saya pertama kali yang ada di Mulk Quran sekarang itu juga beliau. Haji sudah lama sekali saya tidak ketemu beliau. Terhormati Bapak kita Ketua KKS, Perhimpunan Keluarga Sopek, Pak Ruslan, ini Ibu Kandek, ini sudah setara dengan gurunya, karena kayaknya mau melampaui gurunya. Tapi itulah keberhasilan guru. Yang saya banggakan ini sahabat saya Pak Firwa ini komitmen umatnya kuat. Mudah-mudahan ya terlanjur sudah melihara pondok ini tanggung jawab sampai dunia akhirat. Insyaallah. Hari ini kita memperingati Maulid. Tetapi acara yang kedua sebenarnya ini adalah kita semua hadir dalam rangka tahniah. Apa itu tahniah? Ucapan selamat, ucapan pujian atas prestasi yang diperoleh oleh seorang atau saudara-saudara kita. Alhamdulillah kita hadir di pondok pesantren ini bertahniah, mengucapkan ucapan kepada Ustaz kita Pak Amiruddin dengan seluruh pengasuh sudah keluar izin operasional. Mudah-mudahan Ibu Kandek tidak hanya sekedar nomor-nomor, dan dia mengatakan kalau sudah keluar izin operasional sudah bisa diberikan bantuan. Prosesnya. Nah, ya kita bertanya. Kemudian prestasi-prestasi yang lain ini saya cuma tidak akan memberikan hadiah secara visi apa dan seterusnya, tapi saya akan mengatakan bahwa apa yang kita lahirkan hari ini dijamin oleh Allah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Ternyata posisi manusia yang terbaik di mata Allah adalah yang punya karya dan punya kreasi. Ini kreasi, ini semua ini kreasi. Persoalan nanti Pak Ustaz dengan teman juri yang memberikan ini saya tidak kapasitas, tapi ini ayatnya ini yang saya sampaikan. Apa yang mereka peroleh. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita masuk dalam kaca Maulid. Rasulullah itu wafat sudah lebih 1393 tahun. Itu wafatnya. Tapi kenapa tidak kita ikut melakukan hal untuk Rasulullah? Haul ke-11-nya Gus Dur, haul ke-100-nya Hasyim Asyad, kenapa bukan itu? Kenapa bukan hari wafatnya kita peringati? Kenapa hari lahirnya? Pada wafatnya sudah 1000 tahun lebih. Ternyata
mengandung makna bahwa memang secara kita mengatakan Muhammad sudah wafat, Muhammad sudah mati, tapi secara hakiki beliau hidup. Beliau hidup. Makanya bukan peringatan haulnya hari wafatnya, tapi peringatan hari lahirnya. Sekarang kita memberikan argumen kenapa dikatakan itu, apa itu? Salah satu hadis Rasul mengatakan, man shalla alayya raddullahi jasaduhu bi'adadullahi ruhi di jasaduhu. Kata Rasul, setiap ada orang yang berselawat, maka itu Allah mengembalikan rohku ke dalam jasadku. Lalu dalam Al-Quran itu sudah dijamin bahwa penyatuan antara tubuh dan roh itu yang dimaksud dengan hidup. Inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi ruhi faqa'u lahu sajid. Satu ketiga bahwa ternyata Muhammad itu dikatakan hidup kekal. Yang kedua, Pak orang kita tadi Nabi Rasul menyinggung orang ke Mekah, orang ke Madinah. Kalau ada orang yang ke Madinah, kita akan mengatakan tolong titip sampaikan salam kepada baginda Rasul. Makanya orang kalau dia datang ke Mekah itu pasti mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibie. Dia membutuhkan rohnya. Beda kalau kita coba ada orang yang mau ke Ponggolaka, ke mana? Ke Ponggolaka. Siapa di taman makam nenek saya? Ada yang mengatakan sampaikan salam sama nenek mah. Ada itu. Nah itulah tandanya bahwa Muhammad. Kemudian yang ketiga, kalau di kalangan orang yang suka berzanji, itu kalau sudah makhluk yang baca salam dia berdiri. Ada yang tanya di kampung, kenapa dia berdiri? Tidak kan sudah lama belum bersih, nanti sakit gitu. Bukan, itu kita berdiri itu makhluk ya. Karena kita yakin bahwa dengan berselawat itu ternyata ruhnya dikembalikan ke jasanya, berarti dia hadir. Makanya pada saat orang kenapa perlu dengan semangat? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu orang yang baca itu yakin bahwa ternyata ada Rasulullah yang mengitari majelis kita. Itu tanda, dan banyak tandanya bahwa ternyata itulah katakan Muhammad. Kan makanya Muhammad walaupun kita sudah kenal sudah wafat, tapi masih bisa memberikan keberkahan. Ada seorang tabi'in yang hidup sesudah Nabi wafat, dia sakit. Mimpi ketemu Rasulullah. Dan dia sampaikan, ya Rasul, saya membuat pujian untuk kamu. Kata Rasul, silakan. Dia minta izin untuk supaya dia membuat suatu syair untuk memuji Rasulullah. Dia silakan. Dia bikin. 1 minggu setelah dia bikin, mimpi kembali ketemu Rasul. Ternyata ditanya oleh Rasulullah, bagaimana? Sudah selesai pujian kamu ke Rasulullah? Coba bacakan saya. Dia bacakan itu, ternyata dia bangun sembuh. Memberi keberkahan karena memuji Rasulullah SAW. Selamat datang. Wah, ini. Nah, itu yang memberi keberkahan pada Rasulullah. Itulah yang kita ketahui bahwa ternyata Abu Lahab, tabat jana Abi Lahab, celaka Abu Lahab, menjadi penghuni neraka. Tapi ternyata Abu Lahab dikasih sensasi karena dia senang juga dengan kelahiran Nabi. Setiap hari kelahiran Nabi hari Senin dikeluarkan dari neraka. Nanti Selasa masuk lagi sampai dengan hari Ahad. Senin keluar lagi. Itu kenapa? Karena dia bergembira juga akhirnya. Rasulullah SAW sekalipun konsepnya berbeda. Ini keagungan Rasul. Nah itulah saya katakan peringatan Maulid mengagungkan hari kelahiran bukan hari wafatnya, karena ternyata tersirat secara hakiki
hakiki bahwa Rasulullah akan hidup sepanjang masa, bahkan sesudah wafatnya dia masih tetap memberikan keberkahan kepada umat. Nah, itu yang dia perintah. Kemudian memperingati Maulid, ya itu namanya membaca Maulid. Kalau dulu orang kampung itu tidak ada pidato. Peringati Maulid itu baca bersaji. Tetapi sayangnya karena kenapa yang baca tidak paham, yang mendengar tidak ngerti. Makanya dibaca saja begitu, kamu dibaca. Tetapi tidak sah karena ada jaminan dari Rasulullah min baitin aw masjidin aw mahillatin yaqra'u maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqat malaikatu aw masjidin aw baitin aw mahillah. Dikatakan tidak ada satu tempat, apa di rumah, apa di masjid, apa di kantor, apa di atas kendaraan itu yang kita bacakan maulid Nabi itu, kecuali tempat itu akan mendapatkan berkah dari Allah. Itulah yang dijadikan landasan orang baru semua baru baca maulid. Yang mayoritas ini ada namanya balasan, ada yang dewa, ada apa dan seterusnya. Karena ternyata itu yang dijadikan kedudukan, itu akan tempat itu mendapatkan berkah. Peringati maulid di masjid berkah, peringati maulid di kantor itu berkah. Itu ternyata ada landasan kuatnya. Oh bagus itu ceritakan. Karena apa? Isinya mengagungkan Rasulullah. Kenapa dia diagungkan? Apa memang pantas diagungkan? Tadi mesti kita sudah mengatakan wa innaka la ala khulqin azim. Artinya dia adalah manusia yang agung dan pantas untuk diagungkan. Nah, kemudian setelah kita bertahniah, ucapkan selamat kepada pondok pesantren kita, Pak Aga, insyaallah persoalan dispensasi harga itu ya saya kira tergantung dari beliau. Saya katakan beliau itu, nah ternyata Pak Ustaz Amiruddin juga masih membuka peluang, ternyata pintu surga masih terbuka. Kalau beliau ini kan Pak Supirman tadi saya dibeli karena dia juga sudah pondok, malam bangun pondok sendiri luar biasa. Nah, sekarang apa yang kita bangun? Bangun komitmen. Ayat yang saya jadikan mukadimah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Ayat ini turun pada saat Rasulullah dalam salah satu peperangan dan lawannya orang-orang Quraisy itu kewalahan untuk menghadapi Rasulullah dengan pasukannya. Tapi ada strateginya orang Quraisy. Dia keliling itu selalu berteriak, memberikan informasi, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah gugur, Rasulullah mati. Ternyata tergolongan yang berperang itu sahabat-sahabat Nabi, pasukan Nabi itu betul setelah diberitakan bahwa Muhammad mati sudah terbagi tiga. Ada yang sudah lari. Ditanya kenapa lari? Tidak ada gunanya berjuang. Kenapa? Sudah mati Rasulullah, sudah wafat. Nah, itu satu. Ada golongan yang kedua yang katakan tidak. Walaupun Rasulullah wafat, walaupun dia mati, tapi kita harus berjuang untuk melanjutkan apa yang menjadi misi dan visi Rasulullah SAW. Golongan yang ketiga mendapatkan berita bahwa Nabi mati, Nabi wafat, justru tidak percaya, mengatakan tidak mungkin Nabi wafat, tidak mungkin dia mati. Kenapa? Karena dia Rasul. Maka turun ayat kata khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain seorang Rasul, sudah ada Rasul sebelumnya, ada Nabi sebelumnya, ada yang mati, ada yang gugur, ada yang wafat. Berarti dia juga boleh wafat. Cuman pertanyaannya kata Allah, apa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau nanti Muhammad itu wafat, kamu akan berbalik ke belakang meninggalkan ajarannya menjadi murtad? Maka kita menjawab sekarang. Apa jawabnya? Peringati maulid. Boleh wafat Rasul, boleh mati Rasul, tetapi pembinaan generasi itu tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa? Karena memang dia pesan ke depan, adibu auladakum ala salah satu hiyalin, adalah anak untuk 3 hal: cinta kepada
nabinya, hubbi nabiyikum, hubbi ahli baiti, cinta kepada keluarganya, wa hubbi tilawatil Quran. Itu komitmen yang kita akan bangun memperingati Maulid. Boleh Rasulullah wafat, boleh diamalkan, boleh dia mati, tetapi ternyata ajarannya tidak boleh dia berhenti, harus berlanjut. Salah satu yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Ustaz Adrudi adalah membuat pondok-pondok pesantren. Dan eranya sekarang, pemikirannya orang tua di pesantren itu sudah beda Pak dengan yang dulu. Kalau tahun-tahun 70-an yang dibawa ke pesantren itu ditanya kenapa disuruh ke pesantren? Nanti nakal kalau dibawa ke pesantren. Kalau tidak nakal dan dibawa ke pesantren. Sekarang berbalik pemikiran orang-orang cerdas dan orang-orang pintar bahwa ternyata justru fondasi yang kuat ada di pondok pesantren. Saya katakan anak santri itu cerdas. Jangan dibanding dengan orang yang keluar dari teknologi dan seterusnya. Makanya ada julukan dulu saya selalu saya sampaikan untuk merangsang anak-anak supaya kita coba masukkan di pesantren. Ada seorang santri dengan seorang teknolog melamar seorang gadis, bingung orang tuanya. Yang mana yang mau diterima ini santri atau teknolog? Dan pasar tadi bang, kita harus tanya kecerdasannya. Jadi kalau menanti di protes juga. Tapi pertanyaannya apa? Satu, kalau mereka itu mengatakan, wahai teknolog, wahai santri, coba saya mau melihat mana yang benar betul-betul berilmu atau pintar. Apa sebabnya orang kalau berkebun ada yang subur, ada yang tandus? Tanya teknolog yang mengatakan, itu berdasarkan teori. Yang subur itu karena selalu basah dan yang tandus itu karena selalu kering. Itu lewat teknolog. Ditanya santri, kenapa itu? Yang subur, yang tandus itu sudah diatur oleh Allah. Harus macam-macam itu pasti salah. Pertanyaan kedua, apa sebabnya itu angsa kalau bunyi besar bunyinya? Alasan teknolog menyakitkan. Karena angsa itu besar bunyinya karena panjang lehernya. Kalau santri apa? Semua bunyian di atas jagat raya, yang kecil, yang sedang, yang besar itu sudah usulan Allah. Kata sahabat kalau begitu cerdas ini teknolog. Santri displaykan. Santri instruksi. Boleh. Saya bukan kecewa kalau tidak jadi menantu. Tapi saya mau sangka itu pendapat teknolog yang mengatakan kesuburan itu karena tergantung dengan bahasanya dan tidak. Tidak bisa. Tidak semua bisa berlaku. Kenapa? Umat Islam setiap 5 kali sehari semalam wajib membasuh mukanya, tapi tidak harus dia menyiram kepalanya. Tapi kenapa umat Islam bahkan seluruh manusia di atas jagat raya tidak ada yang lebih subur alisnya dibanding dengan rambutnya? Kita sudah berapa kali cukur rambut, tapi tidak pernah cukur itu alis. Pada yang pasal terus kan ini pasti wajah ini terpantatkan. Yang kedua, kalau orang setelah mengatakan yang besar begini itu harus karena panjang lehernya. Kalau itu teori yang memang benar, maka itu paling besar bunyinya di atas jagat raya ini adalah ular. Mulai dari leher sampai ekor sama saja. Tapi pernahkah kita mendengarkan bunyinya ular? Paling teori teknologi juga terbantah. Artinya tidak boleh kita lagi dikotomi antara pondok pesantren. Tapi kalau untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita, maka saya kira pondok pesantren itu akan menjadi selalu ada satu tempat untuk kita membina karakter anak-anak kita. Pondok pesantren. Makanya karena pondok pesantren itu menjadi urutan ke-27 nanti kali ini bisa naik kalau tidak ada masuk pondok masuk ke mana? Cari masuk ke mana? Simpan di pondok jadi lainnya. Itu. Nah, karena itu kita bangun komitmen untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita. Kasihan, apa yang sampaikan Pak Kadep ini ya, saya termasuk pelaku. Karena saya dulu orang penjara. Ya, anak kita yang di sana, anak yang putus sekolah. Kenapa? Ya, karena kekurangan moral, etika dan makanya ternyata Rasulullah yang diutus
utama adalah diutammima makarimal akhlak. Pembinaan etika, pembinaan moral itu ada pada anak-anak kita, dan itu pasti akan lebih beradab. Maka dikatakan akhlakul Quran. Oh, ini kan menuju kepada perilaku Rasulullah. Kan Rasulullah itu kalau saya tanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, ya Quran. Kemudian insya Allah berdoa pondok-pondok pesantren akan mengembalikan kondisi pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Apa kondisi pada saat Rasulullah masih hidup? Ada 3 yang utama yang disebut dengan Sayyidul Haq, Sautul Haq, Mauqiful Haq. Itu ada Rasulullah, kepemimpinan yang benar, kemudian ucapan yang benar, keputusan yang benar. Itu pada Rasulullah. Lalu kalau ada orang yang mencoba bertanya, iya wajar, pantas Rasulullah, karena kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah tidak ada yang dia lakukan, tidak ada yang dia ucapkan kecuali dengan tuntunan atau petunjuk wahyu. Ya, Rasulullah dapat wahyu. Tapi apakah tidak ada wahyu? Tidak ada terjalurnya wahyu dalam diri kita? Ada. Ini sinopsisnya tadi ini, putih dananya karena suci. Itu benar. Karena justru dengan latar belakang kesucian itulah sehingga terjadi itu Sayyidul Haq, Mauqiful Haq, dan Sautul Haq. Kita juga bisa. Cuma terkadang tidak bisa karena kita yang bikin kita kopi sendiri. Di hati lain, di ucapan juga lain, diatur dan seterusnya. Makanya harus kembali kepada kesucian kalau mau Sayyidul Haq, Sautul Haq, dan Mauqiful Haq. Nah, kemudian dari 3 itulah yang dikondisikan oleh Rasulullah, yang dia lakukan, yang dia ucapkan, dan dia yang disahkan, dilegitimasi. Makanya itulah yang sering kita katakan bahwa ternyata Rasulullah bertindak itu yang disebut dengan sunnah. Ada yang disebut dengan sunnah kauliyah yang diucapkan oleh Nabi. Ada yang disebut dengan sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi secara langsung. Ada yang disebut dengan sunnah takririyah. Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak lakukan, dilakukan oleh sahabat tapi diberikan legitimasi oleh Nabi. Salah satunya azan subuh. Itu Nabi tidak mengatakan salat khairun kalau subuh. Justru yang terjadi itu kita dengan inisiatif sendiri. Kenapa? Bila dulu kalau azan itulah masih ada juga sekarang ini. Coba kalau di kampung-kampung itu orang bilang kalau azan itu putar-putar itu selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai putar lagi Allahu Akbar, Allahu. Kenapa? Dia ngerti ini yang datang siapa. Nah, suatu ketika bilang itu azan, ternyata sudah hayal al-falah, dia masih mutar-mutar, tidak ada yang datang. Sekali dia mengatakan as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Ternyata berkata juga Rasulullah lalu mengatakan sadaqta ya Bilal, sadaqta. Itulah yang kita baca kalau dengarkan hayalan kayak salat khairun, sadaqta wa barakatuh. Tapi masih banyak yang nanya, ya istilah kata tadi omong-omong, jangan salat khairun, dia berkata sadaqta, tapi tidak bangkit dan tidurnya, tetapi tidur. Padahal dia sudah paham. Hanya karena terkadang memang kita karena sudah masuk juga ke dalam salah satu era, kita suka yang aneh-aneh. Makanya Bilal mau melihat, ini orang memang suka yang aneh-aneh. Bilal datang tengah malam asal, turun semua orang, maki-maki Bilal. Kami ini Bilal sudah gila. Kenapa kamu asal tengah malam? Ya, saya tidak tahu ini siapa yang gila, kamu atau saya. Karena setiap subuh, lohor, asar saya asal tidak ada yang datang. Kenapa saya datang asal tengah malam? Kenapa kamu datang semua? Siapa yang gila? Yang gila itu saya. Nah, ternyata di dunia ini dikatakan salah satu kehidupan modern adalah manusia kembali yang menjadi manusia yang gila. Nah, sudah suka yang aneh-aneh. Nah, saya kira ini dengan Maulid kita mengambil komitmen bahwa ternyata Rasulullah wafat secara tapi secara hakiki hidup, dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk memperjuangkan dan melanjutkan. Salah satunya adalah
kita ingat terus bahwa ternyata perjuangan Rasulullah SAW. Sekaligus kita sambut tentu dengan kesyukuran kita karena ternyata dalam satu hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, saya tidak akan ciptakan dunia dan seluruh isinya. Berarti tanda kesyukuran kita pernah lahir yang namanya Muhammad, sehingga apa yang kita nikmati sekarang di atas jagat raya ini adalah prakarsa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kalau ya di kampung-kampung ya dikaji itu dari awalnya yang betul-betul Nur Muhammad. Dan saya kadang masih ragu-ragu juga karena saya diinstruksi kalau di kampung-kampung bicara Nur Muhammad ini tidak boleh dibuka Pak, kecuali kalau kita itu harus potong ayam putih. Saya beralasan kalau begitu sudah wajar untuk kita buka. Kenapa? Setiap hari di pasar itu tidak kurang dari 1000 ayam putih dipotong. Mari kita berdoa, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerdas, kita cemerlang. Salah satu kecerdasan kita dalam memikirkan perkembangan pondok pesantren yang ada sekarang yang kita tempati ini, dan kepada seluruh yang berada kita berdoa mendapatkan jamiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'min. Hatta yuwaffiq a'udzuka bi mazidih ya rabbana qaluka min bagi jalalihi qawmin sultan. Allahumma inna nas'aluka khairan ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa ma'afata wa bina. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana wa barik. Wassalamu